And welcome back to Before I Sleep with me Dodo Harahap dengan konsep yang berbeda. Tetap dengan video, tapi kali ini gue mencoba menggunakan audio yang lebih wireless dan mencoba dengan format video yang berbeda juga. Yang pastinya ini adalah episode menuju pergantian tahun. Jadi gue harap lo baik-baik aja, silent listeners. Dan buat lo yang baru aja join, baru aja menemukan podcast ini, podcast Before I Sleep, gue Dodo Harahap sebagai host mau ngajak lo untuk gabung juga di sosial media. Karena sosial medianya inilah yang akan menjadi channel untuk kita berkomunikasi. Atau juga lo mau ngasih feedback atau apapun itu. So yang pasti lo bisa follow di podcast B4 Islip @podcast B4 Islip, atau juga bisa di @dodoharahap. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya, karena kita ada YouTube channel juga. Subscribe atau juga follow Spotify, dan juga nyalakan lonceng atau notification supaya lo tahu kalau ada episode terbaru. Ya dan jangan lupa juga Before I Sleep gue juga nulis di Substack, jadi lo bisa langsung aja subscribe Substacknya itu substack.dodoharahap.com. Dan kebetulan karena ini mau pergantian tahun, gue punya konsep baru juga untuk Before I Sleep. Karena gue pengen ada merchandise yang bisa menempel di tubuh kita, yang emang buat lo, apalagi yang silent listeners yang sudah mendengarkan ini bertahun-tahun. Nah gue mau nanya nih ke lo nih, kalau misalnya Before I Sleep membuat sebuah merchandise, lo tertarik untuk yang mana? Apakah pin, t-shirt, atau tote bag, atau apapun itu? Please, lo bisa kasih feedbacknya, gue tunggu. Langsung aja di kolom komentar, di DM Instagram, boleh banget. Yang pasti gue Dodo Harahap senang banget bisa menyapa lo kembali di episode terbaru atau episode yang lain di Before I Sleep. Dan kali ini adalah gue sebenarnya tappingnya yaitu di 1 minggu sebelum pergantian tahun, 1 hari sebelum Natal, jadi tanggal 24 Desember. Dan tiba-tiba aja gue kayak pengen bikin episode yang berhubungan sama pergantian tahun, yang dimana lo udah punya resolusi belum sih? Lo bikin resolusi gak sih? Kita bahas ya. Before I Sleep with Dodo Harahap. Selalu muncul di caption atau juga di Instastory atau juga di TikTok, sosial media lah pastinya ya, yaitu tentang New Year, New Me. Terus apa lagi ya? Tahun baru, semangat baru, sedap. Atau semua hal yang tentang pertama kali di tahun baru diposting dengan caption lari pagi pertama di 2026, atau masuk kerja pertama di 2026, and so on and so on. What the difference? Energy? Semangatnya kah yang beda? Karena gue pernah ada di titik itu di tiap tahun baru punya resolusi. Gue selalu punya resolusi yang sebenarnya berulang aja sih. Kayak lo pernah gak sih bikin resolusi, tapi resolusi lo di tahun sebelumnya itu belum selesai. Kayak semacam, kita tahu ya bahwa untuk stick dengan resolusi itu susah banget. Untuk bisa komitmen dengan resolusi kita tuh susah banget. Nggak cuma kita, nggak cuma content creator, nggak cuma influencer, CEO, leader kita, even mentor lo, even kakak lo atau bos lo juga kadang tuh nggak bisa stick dengan resolusi. Jadi pertanyaannya adalah sekarang ini, emang masih penting ya kita bikin resolusi? Resolusi itu buat apa sih? Mungkin lo agak sedikit capek juga ngelihat sosial media, banyak orang yang bikin resolusi atau tiba-tiba posting kayak, oh my god, di akhir 2025 ini akhirnya
gue bisa memenuhi atau menceklis resolusi di tahun-tahun sebelumnya. Bukannya gue mau mematahkan semangat lo, bukannya gue juga mau membuat lebih kebakar lagi. Karena gini, yang kita butuh itu sebenarnya resolusi atau target. Karena ini adalah dua hal yang berbeda ya, silent listeners ya. Kadang-kadang tuh orang menjadikan target itu resolusi, tapi kadang-kadang juga orang menjadikan resolusi itu adalah target. Padahal itu sebenarnya berbeda banget. Oke, gue akan bahas secara pelan-pelan ya. Resolusi gue pengen followers gue di atas 10.000 untuk Instagram. Terus gue punya juga resolusi gue pengen bikin buku. Dan gue punya resolusi ingin bisa punya tabungan untuk mencapai dana pensiun atau juga dana darurat. Yang seperti kita ketahui bahwa dana darurat itu kan berbeda-beda ya. Dana darurat dengan dana pensiun itu berbeda maksud gue. Dana pensiun itu adalah lo punya hari tua. Dana darurat itu, dana ini adalah aman ketika lo lagi gak punya pegangan atau gak punya pekerjaan. Dan lo setuju kan kalau ternyata yang gue sebut itu bukan resolusi, itu adalah target. Lo kok bisa? Jadi tuh gue sempet googling, searching, baca buku juga bahwa ternyata resolusi dan target itu dua hal yang berbeda. Yang pertama, resolusi itu ternyata bukanlah sebuah target, karena resolusi itu adalah arah hidup. Sedangkan target itu adalah nyata. Target itu bisa dibilang ada terhitung, terkalkulasi, bisa bukan diprediksi ya, bisa di apa ya? Ya pokoknya tuh terukur. Let's say target itu hasil spesifik kayak yang gue sebut tadi itu kayak punya tabungan, terus juga follower gue bisa 10.000 ke atas, terus gue bisa bikin buku. Itu semuanya tuh hal yang sangat spesifik. Kalau lo mungkin pengen punya berat badan yang menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, itu adalah target. Tahun 2026 gue pengen nabung 10 juta sebelum bulan Agustus karena gue mau ada event, pengen kesana, pengen nonton. Dan itu adalah target. Ada angka, ada batas waktu, ada langkah nyata. Lalu apa bedanya dengan resolusi? Resolusi ini agak tipis sih memang, silent listeners. Ini kayak semacam hal abstrak yang terlihat. Gue pengen 2026 mulai menulis lagi. Gue pengen 2026 menjadi lebih orang yang sabar, lebih giat, lebih sehat, lebih menjaga mental health gue. Kan jadi kayak itu semua abstrak tapi itu berpengaruh terhadap diri lo. Jadi memang gak bisa diukur, tapi ada fokus yang bisa merubah diri lo. Dan itu menurut gue resolusi yang seharusnya orang bikin. Target ya target, resolusi ya resolusi. Gue jadi inget dengan episode-episode podcast Before I Sleep sebelumnya, ada temen gue yang kata anaknya, "Mam, kenapa sih lo bikin resolusi? Kenapa lo gak menjadi hal yang belum pernah lo lakukan, atau lo melakukan hal yang belum dilakukan?" Akhirnya dia pergilah ke luar negeri sendirian, jalan. Enggak sendirian, sama anaknya kayaknya. Begitu. Resolusi gue 2026 ini udah kesampaian loh. 2025 ini udah kesampaian loh. Resolusi gue di 2025 ini adalah gue ingin melambatkan pace, melambatkan speed, walaupun gue terngesot-ngesot ya. 2025 ini gue gak pengen banyak berharap, dan itu kejadian.
2025 ini ambisi gue turunin dikit, tapi gue tetap melakukan. Dan ternyata ya, ini mungkin buat lo ya silent listeners yang mungkin lagi berapi-api. Ternyata ketika kita menurunkan ekspektasi dan gak terlalu mengejar, ternyata tuh ada hal-hal yang gak pernah kita rasakan tuh muncul. Ketika gue 2025 ini gue gak mau ngapa-ngapain, gue cuma pengen ngerjain yang ada di depan mata, tahu-tahu ada kesempatan tawaran pekerjaan lagi, ada tawaran profesi yang tidak bisa dibayar dengan uang, tapi gue bisa mendapatkan experience. Terus juga gue mendapatkan banyak kejutan, kayak gue nambah klien, gue akhirnya punya insight bahwa Before I Sleep bagus banget angkanya, dan gue banyak mencoba hal baru di tahun 2026 ini. Gue mencoba explore lagi yang tadinya cuma gue pikirin, akhirnya gue bikin. Dan gue setuju sih kalau resolusi itu bukan cuma ditulis, tapi harus lo ayoin, harus lo lakukan. Ya sih, kayak ya kita nulis. Gue ingat banget, gue dikasih tahu sama mentor gue kalau lo bikin resolusi, lo jangan lebih dari 3. Itu gak akan fokus. Misalnya nih, lo ingin menjadi orang yang lebih sehat, lo ingin memperbaiki kualitas tidur lo ingin memiliki habit yang bisa berdampak pada perkembangan diri lo. Udah tuh 3 tuh. Kan turunannya ada lagi. Itu kalau dikaitin sama target itu bisa lo masukin di tahun 2026. Tapi ketika nanti di tahun 2026 lo harus bikin resolusi lagi menuju tahun baru, ternyata resolusi lo yang sebelumnya nggak kesampaian, better, ini kata mentor gue, lo ulang lagi tuh sampai kejadian. Jangan sampai lo hapus supaya tetap ada fokusnya. Dan ya, gue agak setuju itu, karena resolusi terlalu banyak tapi kita nggak bisa mengerjakan yang terlewat, itu kayak terlalu banyak dan kita kurang fokus nggak sih? Iya nggak sih? Sampai pada akhirnya gue tuh merasa bahwa resolusi ya lo tulis, tapi kalau nggak lo lakukan berat sih ya. Kayak ya udah, lo cuma ada di angan-angan doang aja tuh. Seperti sesimpel gue akhirnya mendisiplinkan diri untuk memposting podcast lagi, memposting di YouTube lagi, terus gue kembali menulis. Ini sih, gue baru sadar bahwa ternyata gue tidak memaksimalkan barang yang udah gue beli. Mungkin ada yang sama kayak lo. Kita udah beli, kita udah nabung, kita beli nih, udah punya barang ini, tapi kita tuh sebenarnya tuh bisa ngebully tuh barang biar jadi produktif buat kita. Nah itu gue tuh 2025 ini tuh kayak kenapa sih gak gue maksimalin dari Januari gitu. Dan ini lagi gue pelajarin bahwa resolusi kalau gak dilakukan, gue takutnya malah cuma jadi toxic resolusi, tau gak sih lo? Kayak, ini mungkin istilah baru ya, toxic resolusi itu adalah lo merasa bahwa lo udah mencapai resolusi padahal cuma baru nulis, baru bikin. Wah itu bahaya banget. Itu kayak semacam lo diromantisasi dengan planning lo yang belum lo kerjain. So buat lo silent listeners yang memang punya banyak keinginan, kayak lo pengen mulai ngonten, lo pengen mulai sekolah lagi, lo pengen mulai baca buku lagi, lo pengen mulai dengerin podcast yang berbobot lagi, lo pengen bikin podcast pun wadahnya udah ada. Kita punya Podcast Hunt, kita punya Spotify, kita punya YouTube yang sudah transisi ada podcastnya juga. Dan kalau lo bilang audio gue kurang jelek, gue cuma pakai wireless ini, atau kadang-kadang gue ngambil handphone, gue taruh sebagai mic, gue sinkronin di CapCut, dan gue mengedit ini di CapCut. Jadi menurut gue bahwa struggle dulu aja, jadiin aja. Gue setuju dengan teman-teman yang ada di, gue punya teman-teman tim digital di MRA, Broadcast Media Digital. Dia bilang, udah kak, lo jadiin dulu aja. Lo mau syuting sama kita, alat kita siapin, yang penting jadiin dulu aja. Ada dulu aja, lo posting sebulan rutin 4 kali. Yang penting bikin dulu, jalanin dulu. Masalahnya harus ada dulu. Gue baru tahu itu, dan ketika gue mengkalkulasi, tapi apakah yang penting ada dulu? Because we fight with algoritma.
yang sampai sekarang juga ternyata 5 tahun tuh Before I Sleep ini berjalan tuh kayak achievementnya tuh di tahun 2025. Kalau aja mungkin 2023 atau 2024 gue berhenti. Enggak sih, 2023 tuh gue udah mau berhenti. Gue udah sempat ditanyain sama waktu ikut podcast Han ya. Gue tuh udah sempat ditanyain sama tim dari podcast Mas Sogi Indra Duaja. Podcast lo udah berapa lama jalan? Udah dari tahun 2020. Works nggak? Kalau nggak lo hapus aja. Gue sempat bilang ada sih angkanya, tapi nggak gede. Terus gue merasa kayak masa gue hapus sih? Ini kan mainan gue. Ini kan community yang mungkin belum terbentuk, tapi akan terbentuk. Dan gue nggak tahu kapan. Sampai akhirnya boom, banyak yang merespon, ada yang merespon. Dan buat lo yang baru aja menemukan podcast ini atau baru beberapa bulan menemukan podcast Before I Sleep ini, please selamat menikmati. Dan 2026 resolusi gue adalah gue ingin mendisiplinkan diri gue lagi untuk menulis konten, menulis di Substack, ngisi YouTube lagi, Spotify, bikin merchandise. Karena Before I Sleep tuh bukan cuma podcast, bisa kali ya kemana-mana. So ya, 2026 sebentar lagi. Silence listeners, buat lo yang mendengarkan atau buat lo yang sudah mendengarkan setelah bulan Desember atau bulan-bulan berikutnya, 2026 banyak banget kemungkinan yang akan berubah. Katanya bakal menjadi tahunnya analog, because some generation like Gen Z and millennials will be back with the analog, kayak foto analog lagi, kamera yang mungkin lo melihat dari kamera 2 gue pakai kamera yang berbeda, yang sangat raw. Dan ya, gue sih berharap bahwa 2026 lebih asik lagi untuk konten. Algoritma ya udahlah, kita terima aja. Tapi konten-konten bermutu jangan sampai nggak lo bikin, silence listeners. Atau juga lo punya keinginan nulis buku, please bikin yang bermutu. Jangan cuma clickbait atau buku-buku yang pendek-pendek tulisannya. Ada kok pasarnya, cuman emang agak susah aja dan butuh kesabaran sih. So 2026 sebentar lagi, gue berharap kita masih bisa tetap ngobrol di podcast ini, di Before I Sleep Season 7. Semoga lo akan suka dengan topik-topik yang gue bahas. Semoga makin relate dengan lo. Semoga bisa menemani lo beristirahat, atau setelah lo bekerja, atau setelah lo mengerjakan hal yang berat banget di hari itu. Semoga gue bisa selalu menjadi teman lo. Podcast Before I Sleep ini bisa selalu menjadi teman lo sampai lo bisa istirahat. Karena gue baru tahu kalau ternyata Before I Sleep itu buat teman tidur ya, ternyata ya. Gue baru tahu banget. Dan please kasih feedback, apa kalau suka dengan format ini, atau better ya gue akan selang-seling sih. Gue masih mencari dan gue masih mencoba untuk bermain-main dengan angle-angle Before I Sleep ini mau diapain. Karena gue baru sadar gue punya banyak banget device gak gue manfaatin. Dodo harahap lo jajan mulu tapi gak pernah lo manfaatin. So Happy New Year 2026. Atau buat lo yang sudah mendengarkan dan menonton di tahun-tahun kemudian, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa, sekali lagi, please, kalau lo pengen memberikan apresiasi, jajanin gue Ice Americano di Saweria yang linknya ada di kolom description. Dan juga kasih tahu ke gue mau merchandise apa. Apakah mau merchandise seperti pin, t-shirt, or anything, tote bag. Dan juga jangan lupa ya untuk follow Instagramnya @podcastb4isleep atau @dodoharahap, dan juga subscribe Substack, subscribe YouTube, follow juga Spotify dan semua social media platformnya Before I Sleep. Gue Dodo Harahap pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di tahun 2026 season 7. I'll see you and have a good sleep, silence listeners. Bye.